Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam bahagia. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ucapan bahagia yang ketujuh. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu dicatat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Dalam kehidupan sehari-hari, damai sering diartikan sebagai hidup rukun atau hidup tenteram, tidak ada persoalan satu dengan yang lain. Tetapi di dalam Alkitab, damai bukan hanya sekedar tidak ada masalah hidup, tetapi jauh lebih daripada itu. Seperti yang kita tahu bahwa istilah damai di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, adalah menggunakan kata shalom, yang bermakna sebagai kebahagiaan yang utuh, menyeluruh, yang disebabkan oleh kesatuan dengan Allah, khususnya damai sejahtera yang menyelamatkan, yang berhubungan dengan zaman Mesianis. Dalam arti keagamaan, memperdamaikan merupakan tindakan Allah, membawa orang berdosa kembali dalam rahmat-Nya. Roma 5 ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oleh karena darah Kristus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib, manusia mulai hidup dalam damai dengan Allah. Mesias, Raja Damai, digambarkan sebagai seseorang yang akan membawa damai ke seluruh dunia. Oleh karena itu, pembawa damai lebih dari sekedar suatu penderitaan yang pasif untuk memelihara damai atau bahkan mendamaikan kelompok-kelompok yang terpisah. Nah, pembawa damai di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 ini menunjuk kepada mereka yang mengalami damai dari Allah dan menjadi perantaranya untuk menegakkan damai di dunia ini. Jadi untuk bisa membawa damai, terlebih dahulu harus benar-benar sudah diperdamaikan dengan Allah. Selanjutnya, kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, yang menyandang status sebagai anak-anak Allah, juga harus menjadi serupa dengan Dia, yaitu sebagai pembawa damai di mana saja kita berada. Ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di gereja, berada di tempat pekerjaan, atau ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat. Artinya, kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Orang percaya harus selalu mengingat bahwa salah satu tanda dari pengikut Sang Raja Damai adalah mencintai dan mengusahakan damai dan bukan sebaliknya. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah, yang artinya bahwa mereka akan dihargai dan dihormati sebagai anak-anak Allah. Mengapa disebut anak-anak Allah? Karena orang seperti itu telah berusaha melakukan apa yang telah dilakukan oleh Sang Bapa, yang mengasihi manusia dengan kasih-Nya yang besar. Karena hal itu sangat kontradiksi dengan karakter iblis yang menjadi pengacau atau perusak hidup manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita mengaku bahwa kita sebagai anak-anak Allah, maka kita juga harus berusaha untuk menjadi agen-agen perdamaian dimanapun kita berada. Dan ingat, bukan hanya menjadi pencinta damai, tetapi lebih dari itu kita perlu menjadi pelaku damai itu sendiri. Dan yang terpenting bukan hanya tidak mau ribut dengan orang lain, tetapi bagaimana setiap kita ada kerinduan untuk membawa mereka untuk berdamai dengan Allah. Demikianlah penjelasan yang singkat ini. Semoga kita menjadi anak-anak Allah yang membawa damai di mana saja pun kita berada. Tuhan memberkati.